Bab 2736. Pada saat ini, Lu Ye, yang telah meninggal selama berhari-hari, tiba-tiba membuka matanya, dan dia pulih dengan vitalitas yang kuat. Dia dengan cepat duduk berlutut, dan dia merawat seluruh tubuhnya. Selama pembicaraan, tubuh yang hancur dengan cepat pulih. Sejauh ini, kekuatan Xiu Wei terlalu sederhana untuk dikonvergensi, dan dia sangat bersemangat. Selama dia tidak menghancurkan tubuhnya, daging dan darah yang telah kamu jatuhkan sebelumnya hanya ada di antara jari-jarimu. Banyak raungan datang dari sekitarnya, tetapi mayat-mayat beracun itu bertindak lagi dan bergegas ke arahnya. Lu Ye tidak bergerak, dan dia menutup telinga. Sebuah pisau melesat dari kejauhan, tetapi pisau Panshan yang terbang kembali dari pisau Panshan, yang tidak berkeliaran, terbang kembali secara otonom, disertai dengan teriakan, biarkan aku datang. Itu dijarah ke tubuh Lu Ye, dan pedang itu terkejut. Putarannya melayang di depan Lu Ye, dikelilingi oleh berenang, bentuk penjaga yang setia. Dengan Lu Ye sebagai seorang prajurit, musuh yang ditemui tidak dapat membersihkan secara mandiri. Jarang sekali menemui situasi di mana ia memiliki ruang untuk bermain, dan aku tidak ingin melewatkannya. Pada saat ini, Lu Ye telah tenggelam dalam pikirannya, dan mangga hijau yang menyerang tubuh setelah mencari. Itu bukanlah tubuh manik-manik racun. Aku tidak tahu posisi mana yang tersembunyi dalam tontonan ini. Itu adalah bagian dari kekuatannya. Itu digunakan untuk memurnikan mayat tanah menjadi mayat beracun. Di mana mang hijau lewat, daun tanah hanya merasakan bahwa kelima organ dalam tubuh semuanya berubah menjadi nanah. Namun, Lu Ye tidak mendesak bakat pohon bakat untuk terbakar, dan tidak mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu tertentu. Jika benar-benar membakarnya, maka tidak ada artinya untuk melakukannya sebelumnya. Dia berpura-pura kalah, mati, dan menunggu hijau ini. Terima kasih atas bimbingan dari ciptaan Dingding. Sebelum berangkat, ciptaan Sending telah memperkirakan situasi seperti apa yang akan dia hadapi, jadi dia akan memberikan petunjuk. Aku ingin menemukan jarum di lautan dalam keajaiban seperti itu. Jika pihak lain benar-benar tidak dapat menyembunyikannya, siapapun akan ingin menemukannya. Itu saja, maka Anda harus menemukan cara untuk menangkap beberapa jejak, sehingga dapat melacak posisi persisnya. Mang hijau ini adalah kekuatan tubuh manik-manik racun, yang merupakan jejak yang dapat ditangkap. Hidung dan pendarahan hidung, darahnya tidak lagi merah, tetapi hijau. Dalam waktu singkat, tubuh telah dikacaukan oleh warna hijau itu. Dia sangat tidak nyaman. Langkah pertama dari rencana itu tidak diragukan lagi sangat berhasil. Meskipun Wan Xiuzhu memiliki kebijaksanaan spiritual, itu tidak dapat dibicarakan tentang terlalu banyak kebijaksanaan, jadi dia mudah ditipu olehnya. Namun, kekuatan pihak lain terlalu beracun. Tidak mudah untuk menekannya. Tidak mudah. Banyak organ dalam tubuh terus-menerus bersirkulasi selama korosi dan pemulihan racun. Tanah dan daun menjadi gila, dan akhirnya menekannya di suatu tempat di dalam tubuh. Saat berikutnya, dia melonjak dan mengikuti induksi mang hijau dan tubuh manik-manik berbisa di dalam tubuh. Dia berdiri, mengangkat tangannya untuk meraih pisau Panshan, dan menyapu ke arah itu seperti kilat. Tubuh utama mutiara 10.000 racun ada di posisi itu. Namun setelah beberapa saat, Lu Ye merasakan sesuatu yang buruk. Karena dia harus meninggalkan lampu hijau ini di tubuhnya, dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan pohon bakat sama sekali, yang menyebabkan keracunannya sendiri menjadi semakin serius. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan diracuni sampai mati sebelum dia menemukan mutiara 10.000 racun. Namun, tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi saat ini tanpa mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Ini benar-benar memalukan. Dalam satu pikiran, Lu Ye membuat keputusan. Dia mengerahkan kekuatan taunya, membungkus cahaya hijau yang terus-menerus berjuang untuk menyingkirkan penindasan, dan mengirimkannya langsung ke dunia kecilnya sendiri. Bentuk asli dari dunia kecil adalah dunia bunga kecil, yang memiliki efek menahannya. Sekarang Lu Ye telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-6 dalam metode rahasia, dan tubuhnya telah meningkat berkali-kali lipat. Belum lagi itu hanya sinar kekuatan dari mutiara 10.000 racun. Itu adalah orang yang benar-benar hidup, dan Lu Ye juga dapat memasukkannya. Sekarang masalahnya terpecahkan. Setelah mengirimkan cahaya hijau ke dunia kecil, Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Dalam sekejap, asap hitam mengepul dari mahkota pohon besar, dan Lu Ye tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Dia juga mengaktifkan kekuatan ruang untuk mengisolasi dirinya sendiri, menunda pengikisan dirinya oleh racun di sekitarnya. Masuk jauh ke dalam keajaiban. Dengan cahaya hijau itu, Lu Ye samar-samar dapat merasakan lokasi mutiara 10.000 racun, tetapi sulit untuk mengatakan di mana tepatnya itu. Dia hanya dapat mencari dengan hati-hati setelah mencapai jarak perkiraan. Namun, tepat saat dia hendak melakukan ini, dia tiba-tiba melihat ke satu arah dan tertawa terbahak-bahak. Karena tadi, mutiara Wandu benar-benar berpindah posisi. Mutiara itu menghindari pencarian Lu Ye. Segalanya menjadi lebih mudah ditangani. Jika harta karun ini benar-benar tersembunyi, bahkan jika Lu Ye memiliki lampu hijau sebagai pemandu, dia harus bekerja keras untuk menemukannya, tetapi harta karun itu ternyata bergerak. Ini sama saja dengan bunuh diri. Lu Ye segera mengejar ke arah itu. Selama periode ini, mutiara 10.000 racun berulang kali menyesuaikan arahnya, tetapi Lu Ye seperti belatung tarsal, tidak dapat melarikan diri. Hanya setengah jam kemudian, mata Lu Ye berbinar saat dia melihat ke depan pada cahaya hijau yang bergerak melalui awan beracun. Di dalam cahaya itu, ada bola hijau seukuran kepalan tangan. Apa itu jika bukan mutiara 10.000 racun? Tidak ada ketegangan tentang apa yang terjadi selanjutnya. Masalah terbesar Lu Ye ketika dia datang kali ini adalah menemukan mutiara 10.000 racun. Selama dia menemukannya, sisanya tidak akan menjadi masalah. Ini bukan harta karun pembunuh seperti pedang Tianxuan.
Ketika racun dan mayat beracun yang dimurnikan tidak dapat mencapai Lu Ye, nasibnya sudah disegel. Bagaimanapun, kekuatan yang dapat diberikan oleh harta karun tanpa pemilik terbatas. Jika mutiara 10.000 racun memiliki pemiliknya sendiri, kekuatannya pasti tidak akan seperti yang ditunjukkannya sebelumnya. Setengah di masa depan, Lu Ye bergegas keluar dari tontonan ini dengan cara yang hijau, dan kembali di sepanjang jalan semula. Kemudian dia diambil olehnya, meskipun dia telah mengisolasi kekuatan dan ruang, tetapi racun yang kuat masih keluar. Sulit juga untuk mencapai keseimbangan, yang menyebabkan akumulasi racun yang konstan di tubuhnya sendiri. Untungnya, dia lengkap dan bersemangat. Tetapi itu masih tidak bisa ditunda. Begitu racun di tubuhnya telah terkumpul hingga batasnya, dia melepaskan manik-manik beracun atau mati karena racun. Dia masih tidak berani mendapatkan segalanya di dunia kecil. Tidak ada masalah untuk menyimpan mang hijau sebelumnya, karena itu hanyalah sinar kekuatan manik-manik beracun, tetapi dunia kecil tidak memenuhi syarat untuk menyimpan harta karun saat ini, terutama harta karun ini masih dalam keadaan berjuang saat ini. Jika ini untuk mengumpulkan manik-manik beracun, dunia kecil takut semuanya akan hancur. Teluk sepanjang jalan. Beberapa hari kemudian, Lu Ye akhirnya kembali ke domain Dingji itu. Sebelum lebih dekat, sosok itu melintas di masa lalu, seorang gadis dengan banyak kepang muncul di depannya, dan menghentikan jalannya. Dia menyadari terciptanya dinding dari gerakan itu. Dia menatap dedaunan yang mendarat dan manik-manik beracun di tangannya dengan takjub. Jelas, Lu Ye sangat cepat. Menghitung waktu sebelum dan sesudah jalan, ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Lu Ye tidak menghabiskan banyak tenaga, jadi dia menekan manik-manik racun. Ras manusia yang disebut ini, lebih kuat dari yang dia duga. Memang, saat Lu Ye memikirkannya, perjalanan ini adalah ujian bagi Ding-Ding, yang dapat lulus ujian, yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki sarana dan kemampuan untuk melindungi langit berbintang. Beristirahatlah. Hari ini, situasinya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Lu Ye telah lulus ujiannya. Situasimu tidak baik, suara tua dewi itu santai. Sekilas, dia melihat bahwa keracunan daun tanah sangat dalam, dan seluruh orang itu penuh dengan kematian. Keadaan ini berlanjut. Saya takut bahwa setelah setengah hari, daun tanah itu harus dipotong. Mayat, seorang biksu yang kuat di depannya, jika itu disempurnakan menjadi mayat beracun oleh manik-manik racun, itu tidak diragukan lagi akan sangat mengerikan. Jangan khawatir tentang Tuhan, saya punya cara sendiri untuk menyelesaikannya, tetapi ini adalah harta karun ini, bagaimana cara mengatasinya? Berikan padaku. Lu Ye kehilangan kentang panas ini tanpa ragu-ragu. Kehilangan kekuatannya dan ruang untuk kekuatan. Bahkan jika manik-manik beracun ingin pergi, ciptaan Sending hanya mengangkat tangannya dan membuatnya diam. Dia menatap manik-manik beracun di tangannya dengan rumit, mendesah, mengapa pahit. Awalnya, dia secara pribadi mengambil botol kaca murni untuk menemukan manik-manik ini, dan membujuknya untuk menyumbangkan kekuatannya untuk masa depan langit berbintang. Dibandingkan dengan harta karun pembunuh lainnya. Jika digunakan dengan baik, ia dapat dikalahkan oleh kelemahan, terutama cocok untuk kinerja biksu langit berbintang. Namun, tidak peduli seberapa banyak ia membujuk pada hari yang sama, ia hanya bisa mengecewakan dan mundur. Sampai hari ini, Wan Poison memohon lagi di tangannya, mengatakan bahwa ia bersedia untuk menjanjikan lamarannya pada saat itu, tetapi bagaimanapun juga sudah terlambat. Pengemisan saat ini hanya karena kekalahan sementara, keluhan telah berakhir, jadi tidak ada ruang untuk diskusi. Di bawah tatapan Lu Ye yang tertegun, mulut kecil sang dewi tercipta, dan manik-manik beracun ditelan ke dalam perut. Ia menatap cara yang tak bertuan, kau bisa menunggu untuk melihat di dekat sini. Jika kau belum mati setelah aku memadatkan harta karun, aku akan memberimu harta karun itu. Implikasi di luar kata-kata, jika Lu Ye mati, maka harta karun yang dipadatkan dengan ribuan manik-manik beracun adalah milik langit berbintang. Ada yang terhormat, Lu Ye memeluknya sedikit, dan kemudian mengirimnya untuk membuat Ding-Ding kembali ke alam dagingnya. Setelah beberapa saat, daun tanah menemukan sebuah meteorit di lokasi daerah Ding-Dingji, duduk di tempat itu dan mengatur bunga, yang mendesak kekuatan pohon berbakat untuk membakar kekuatan racun yang terkumpul di dalam tubuh. Waktu berlalu. Kali ini, keracunan beracun dari daun itu sangat dalam, dan racun itu masih merupakan kekuatan harta karun. Oleh karena itu, ia menghabiskan waktu setengah bulan sebelum ia memecahkan semua racun dalam tubuh. Langkah selanjutnya adalah penantian tanpa akhir. Dia penasaran dengan harta karun itu, berapa banyak harta karun yang bisa dikumpulkan, tetapi bagaimanapun juga, perjalanan ke langit berbintang roh raksasa ini, jarak pohon bakat berubah menjadi langkah lain. Bab 2737. Ini adalah pola Dao Shen Feng. Kau bisa membacanya dengan saksama. Di kehampaan ribuan mil jauhnya dari alam kuali besar, tempat Lu Ye bermeditasi, ada sosok-sosok raksasa dengan tinggi dan pendek yang berbeda-beda berkumpul di sekitarnya, tidak kurang dari 60 dari mereka secara total. Chong Li, yang pernah ditemuinya sebelumnya, juga ada di antara mereka. Sudah 2 tahun sejak dia membawa mutiara 10.000 racun kembali ke kuali ilahi penciptaan hari itu. Dia telah menunggu selama 2 tahun ini. Dalam 2 tahun terakhir, gerbang jurang bintang yang menghubungkan langit berbintang dengan dunia batin akhirnya diblokir kembali. Roh-roh raksasa tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan banyak orang Hedao datang kepada Lu Ye untuk meminta nasihatnya tentang kultivasi. Latihan para biksu langit berbintang setelah mereka memasuki Taoisme dipelajari dari para musuh yang menyerbu. Itu secara bertahap ditingkatkan selama 10.000 tahun, dan itu tidak jauh berbeda dari sistem latihan para biksu jurang bintang. Yang kurang dari mereka hanyalah akumulasi pola Dao mereka. Lu Ye tidak menyembunyikan kecanggungannya dan mengajarinya semua yang dia tahu, yang membuat para raksasa langit berbintang sangat berterima kasih.
Secara khusus, pola dao yang dia ajarkan semuanya berasal dari pohon bakat. Dibandingkan dengan pola dao lain dari kategori yang sama, pola dao tersebut jauh lebih halus dalam hal konstruksi dan seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar. Pada awalnya, hanya Chongli dan beberapa orang He Dao lainnya yang datang ke sini, tetapi seiring berjalannya waktu, orang He Dao lainnya di langit berbintang ini juga datang setelah mendengar berita tersebut. Terima kasih Guru Lu atas nasihatmu. Banyak orang He Dao yang dipimpin oleh Chongli memberi hormat satu demi satu. Lu Ye memiliki kepala yang besar. Entah sejak kapan, kelompok roh raksasa ini bersikeras memperlakukan mereka sebagai guru. Meskipun Lu Ye mencoba membujuk mereka beberapa kali, tetapi tidak berhasil, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Tetapi setelah mengatakan itu, meskipun mereka tidak memiliki gelar guru dan murid, mereka sebenarnya adalah guru dan murid. Terutama orang He Dao seperti Chong Li sebenarnya sangat bingung dalam praktik He Dao. Mereka tahu bahwa mereka perlu menarik napas Xing Yuan ke dalam tubuh mereka untuk beresonansi dengan kekuatan eksternal, dan mereka juga tahu bahwa mereka dapat terus memoles tulang Dao mereka dan memperkuat diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak mengetahui keajaiban tubuh. Setelah tubuh Tao disempurnakan, mereka dapat terus mengukir tanda Tao. Oleh karena itu, beberapa petunjuk sederhana dari Lu Ye sangat menginspirasi mereka. Selama kurun waktu ini, Lu Ye mengajarkan semua pola Tao yang telah dikuasainya. Di masa depan, jika ada biksu di langit berbintang ini yang memasuki Tao dan maju ke Tao, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan dan potensi yang lebih besar. Dalam 2 tahun terakhir, keuntungan terbesar Lu Ye adalah bahwa pengawal naga suci surga perang telah melangkah lebih jauh, yang membuat perlindungannya sendiri semakin kuat. Pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia dan menoleh untuk melihat ke arah alam kuali besar. Terdengar panggilan dari kuali penciptaan ilahi. Penantian akhirnya tiba. Lu Ye segera berdiri dan terbang menuju alam kuali besar. Dia penuh dengan harapan jauh di dalam hatinya dan tidak tahu berapa banyak harta yang bisa dia dapatkan kali ini. Segera dia tiba di tempat di mana dia bertemu dengan kuali penciptaan ilahi, tetapi ketika dia jatuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena orang di depannya bukanlah gadis energi dengan kepang, tetapi seorang wanita tua dengan kerutan di wajahnya yang tampak sangat lelah. Seperti gadis itu, dia penuh dengan kuncir. Salah satu kepangannya dihiasi dengan tripod kecil. Namun, dibandingkan dengan yang pertama kali dilihat Lu Ye, tripod kecil ini terlihat sedikit berkilau. Penghormatan Tuhan, Lu Ye berteriak ragu-ragu. Pria tua di depannya mirip dengan gadis-gadis 2 tahun lalu, tetapi perbedaan penampilannya terlalu besar. Ini aku. Lao Sun mengangguk dan tersenyum lembut, tidakkah kau pikir, aku menggabungkan harta karun dengan harta karun, tidak perlu membayar harga apapun, kan? Tentu saja, Lu Ye tahu bahwa dia harus membayar harganya, tetapi dia tidak menyangka harga yang harus dibayar begitu berat. Dalam analisis terakhir, proses membangun sending yang memadatkan harta karun juga merupakan permainan kekuatannya sendiri. Kinerja kekuatan ini adalah biayanya. Setelah 2 tahun digunakan, dia memadatkan harta karun menjadi banyak harta karun, yang jelas sangat besar. Kerja keras. Lu Ye mengepalkan tinjunya, hadiah yang benar. Jangan bekerja keras, itu sulit. Lao Yan melambaikan tangannya, apa yang kau inginkan ada di belakang, pergilah dan ambil sendiri. Anda masih bisa membuat lelucon, tampaknya situasinya tidak seserius yang diharapkan. Lu Ye pergi ke arahnya lagi dan berjalan di belakangnya. Ada sebuah gua di belakang, dan segera masuk ke dalam. Lu Ye menyapu matanya dan segera sadar kembali. Ada gigitan di sini, dan saya tidak tahu apakah itu dewa-dewi. Lu Ye terlihat berbeda, karena tidak ada harta karun di atasnya. Namun, dinding itu, ada manik-manik hijau secara penuh. Setiap manik memiliki ukuran lengkeng, yang terlihat seperti versi manik-manik beracun yang diperkecil. Lu Yesen berpikir untuk menyapu, dan sulit untuk menggambarkannya untuk sesaat dengan gembira. Jumlah harta karun ini lebih dari yang diharapkannya. Sebenarnya 99. Jika Anda ingin datang, tidak mungkin untuk memadatkan harta karun sebagai bahan. Itu tidak terlalu banyak. Itu adalah kekuatannya sendiri yang telah diremehkannya kepada Bao sebelumnya, dia mengira jumlahnya hampir 30 atau 40 buah. Dengan begitu banyak harta, seharusnya cukup bagi bakat untuk berubah. Lu Yexin Huai menantikannya. Tetapi tidak memurnikannya untuk pertama kalinya, tetapi malah memasukkan semua manik racun ke dalam dunia bunga kecil. Keluar dari gua dan datang ke ciptaan dewa para dewa. Lao Sun berkata, saya telah melihat apa yang telah Anda lakukan dalam 2 tahun terakhir. Terima kasih atas ajaran Anda tentang monyet langit bintang. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan, tidak melakukan apa-apa, dan Tuhan tidak perlu mempedulikannya. Lao Sun berkata, itu hanya untuk melakukannya untukmu, tetapi bagi mereka, itu adalah anugerah mengajar. Mereka memanggilmu seorang guru. Aku berkata kepadamu, tetapi aku hanya berharap kamu tidak melupakan janjimu hari itu. Petik 2. Lu Yening berkata, aku tidak berani melupakan. Berbicara tentang ini, dia mengeluarkan sebuah benda, kekuatan waktu dan ruang mendesaknya, berlama-lama di sana, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu, jika ada hari itu, siapapun di langit berbintang memegang ini. Huruf-hurufnya dapat dimasukkan ke medan pertempuran dunia gabungan untuk menemukan Tuan Qin Feng, dia akan menemukanku. Itu bagus. Lao Sun mengambil token itu dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dewa yang terhormat, aku akan pergi sekarang setelah ini berakhir. Wanita tua itu tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi dia berkata karena penasaran, gerbang jurang bintang tempatmu datang telah diblokir. Apakah kamu ingin pergi melalui gerbang jurang bintang yang lain? Lu Ye mengangguk dan berkata, aku hanya berpikir untuk kembali ke dunia luar untuk melihat-lihat. Memikirkannya, Lu Ye tidak tahu apakah dia bisa melakukan perjalanan itu.
Ketika dia keluar dari langit berbintang, dia memasuki dunia batin tanpa terkendali. Akan sangat sulit baginya untuk kembali ke dunia luar nanti. Oleh karena itu, dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia pergi dari gerbang jurang bintang lain dan berhasil memasuki dunia luar, dia akan segera tenggelam ke dunia dalam. Jika seluruh jurang bintang diibaratkan sebagai kolam air, maka dunia luar dan dunia dalam adalah lapisan atas dan bawah dari kolam air. Semakin tinggi tingkat kultivasi biksu, semakin berat bebannya, dan semakin pendek waktu dia bisa tinggal di dunia luar, terutama saat menggunakan kekuatannya sendiri. Karena itu, di masa lalu, bahkan jika Hedao kembali ke dunia luar, dia akan berusaha untuk tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Ya, dengarkan mereka, langit berbintangmu juga sedang diserbu. Wanita tua itu menghela nafas, silakan, kuharap kita tidak akan pernah melihatmu lagi. Jika kita benar-benar ingin bertemu lagi, itu akan terjadi setelah langit berbintang hancur. Tuan, hati-hati. Lu Ye mengepalkan tinjunya, berbalik dan pergi. Ribuan mil jauhnya, Chong Li dan roh-roh raksasa lainnya masih menunggu, melihatnya kembali dari alam kuali besar. Chong Li bertanya, Tuan Lu, apakah Anda akan pergi sekarang? Setelah hidup bersama sekian lama, Lu Ye sudah memberitahu mereka tentang rencana selanjutnya. Ya, Lu Ye mengangguk, meskipun langit berbintang itu bagus, itu bukan tempatku. Kalau begitu, biarkan Ying Luo mengantar Tuan Lu pergi. Saat Zhongli berbicara, Ying Luo melangkah keluar dan menatap Lu Ye dengan penuh harap. Lu Ye merenung sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun keberadaannya di langit berbintang ini bukan lagi rahasia, dan pada dasarnya semua roh raksasa di atas Dao telah mendengarnya, masih agak merepotkan untuk berjalan sendirian. Dengan Ying Luo, penduduk asli, di sisinya, dia juga bisa membimbingnya di rute tersebut. Setelah beberapa saat, Lu Ye mengajak Ying Luo dalam perjalanannya, dan banyak roh raksasa berkumpul dan membungkuk untuk mengantarnya pergi. Di alam kuali besar, wanita tua itu melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Ye. Baru setelah sosok Lu Ye menghilang dari pandangan, dia duduk dan berkata, aku sangat lelah. Saat dia berbicara, wajah lamanya dengan cepat kembali berkilau, seolah-olah waktu telah kembali. Namun pada akhirnya dia hanya bisa mengembalikan wajahnya menjadi wajah seorang wanita, tetapi sulit untuk mengembalikan wajahnya menjadi wajah seorang gadis. 2 tahun pelatihan terus-menerus memang telah membebani dirinya, tetapi itu tidak seserius yang dibayangkan Lu Ye. Ini adalah tipuan kecil dari pihaknya, tidak terlalu jahat, dia hanya ingin Lu Ye lebih memperhatikan janji awalnya. Setelah beberapa saat, beberapa roh raksasa yang dipimpin oleh Chong Li datang ke kuali penciptaan ilahi. Kuali penciptaan ilahi menegurnya tanpa basa-basi, kalian hanya sekelompok idiot. Apa salahnya memanggilnya, guru? Banyak biksu di luar menghormati guru mereka. Jika kalian memanggilnya, guru, gelar guru dan murid akan ditentukan. Apakah dia masih bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa jika singkong ini dalam masalah di masa depan? Jika bukan karena pesan dan bimbingan rahasianya, orang-orang bodoh ini masih akan setara dengan sesama Taois Lu Ye. Zhongli menggaruk wajahnya karena malu, itulah yang Tuhan ajarkan kepadaku. Setelah jeda, tetapi Tuhan, bencana di langit berbintang ini, apakah benar-benar mustahil untuk menyelesaikannya? Gerbang jurang bintang telah diblokir, kita pasti dapat menggunakan metode ini untuk memblokir gerbang jurang bintang lainnya. Jika itu memblokir 1, 2, 7 atau 8, bagaimana dengan lebih banyak di masa depan? Kekuatan harta karun itu juga terbatas, dan sudah ada kekurangan di langit berbintang. Kecuali akar penyebabnya dipecahkan, bencana ini pada akhirnya akan datang. Kuali penciptaan ilahi menghela nafas. Tidak seperti roh-roh raksasa, dia merasakan invasi napas jurang bintang lebih jelas. Napas itu tampaknya bercampur dengan sesuatu yang lain, mencoba mengikis kecerdasannya dan mengendalikan segalanya tentang dirinya. Meskipun sangat lemah, dia masih menyadarinya. Oleh karena itu, dalam 10.000 tahun ini, dia tidak pernah pergi ke tempat dengan aura Xing Yuan, karena dia tidak ingin benda aneh itu menyadari keberadaannya. Dia punya firasat bahwa jika dia benar-benar membuat benda aneh itu menyadari keberadaannya, intensitas invasi Star Abyss akan meningkat pesat. Tetapi seberapa sulitkah untuk menyelesaikan masalah dari akarnya? Langit berbintang ini telah berperang selama ribuan tahun, dan sejauh ini kita masih belum tahu mengapa ada yang namanya invasi Starry Abyss, jadi kita hanya bisa menanggung semuanya secara pasif. Bab 2738 Transformasi. Aku memimpin jalan di depan, dan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Lu Ye. Daun-daun tanah mengikuti dengan cermat, mendesak bakat pohon bakat, dan melahap pemurnian dan pemurnian manik-manik beracun. Tiba-tiba lebih dari 10 hari, dan akhirnya tiba di pintu bintang. Tanpa berhenti, Lu Ye masuk melalui pintu Xing Yuan. Melalui saluran yang sudah dikenalnya, pergi dengan cepat. Ketika Anda muncul, lihatlah ke kiri dan kanan, dan banyak mata pencaharian Xing Yuan di sekitarnya berkumpul. Kedatangannya tidak menarik perhatian apapun. Jika roh raksasa berjalan keluar dari pintu Xing Yuan, itu juga dapat menyebabkan beberapa gelombang, tetapi bentuk ras manusia terlalu umum di sini. Banyak makhluk etnis lain akan mempertahankan bentuk ras manusia. Gerbang Xing Yuan ini telah dibuka selama lebih dari 1000 tahun, dan itu relatif baru di udara bintang roh raksasa. Dalam 1000 tahun, saya tidak tahu berapa banyak kehidupan Xing Yuan yang telah dipanggil oleh gerbang Xing Yuan. Bahkan hari ini, 1000 tahun kemudian, sumber makhluk Star Yuan masih dipanggil, berkumpul di sini. Lu Ye tidak melakukannya. Meskipun dengan kekuatannya, Anda dapat membantai para penyerbu dengan intensitas kekuatan kultivasi yang paling tinggi, tetapi bagi langit berbintang roh raksasa, para penyerbu ini adalah makanan bagi roh raksasa untuk tumbuh. Matanya menatap suatu posisi sesegera mungkin. Tempat yang jauh itu menggemakan sesuatu yang samar-samar.
Cantik. Sebagai master warna-warni, selama daun tanah berada di dunia arloji, mereka dapat memiliki induksi yang halus dengan prajurit Tao yang aneh ini, yang berarti bahwa ia hanya perlu mengikuti arahan bimbingan induksi ini, dan ia dapat kembali ke langit berbintangnya sendiri. Kemudian, ia menekan kegembiraan dan harapannya, dan merasa diam-diam. Lari segera. Berbeda. Kali ini kembali ke industri arloji, ia paling khawatir bahwa ia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, karena ketika ia meninggalkan langit berbintang, ia tenggelam ke batas belakang tanpa mengendalikannya. Kemudian, saya memasuki industri arloji di bawah kepemimpinan Qin Feng dan membantunya melanggar larangan. Selama periode ini, sulit baginya untuk kembali ke industri arloji. Pada akhirnya, Qin Feng menggunakan beberapa cara untuk memungkinkannya berhenti di industri arloji sebentar. Namun kali ini jelas berbeda. Ia tidak merasakan perasaan sebelumnya, yang tidak diragukan lagi berarti ia dapat tetap berada di Watopero. Mengapa ada perubahan seperti itu? Apakah itu karena keinginan Xing Yuan? Lu Ye merasakannya dengan saksama, dan segera menyadari bahwa itu bukanlah alasannya. Karena seluruh industri jam tangan terasa berbeda dari sebelumnya, napas Xing Yuan menjadi jauh lebih kaya dari sebelumnya, yang tidak diragukan lagi merupakan fenomena yang sangat tidak normal. Perubahan ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi para biksu di industri arloji. Karena kekayaan atmosfer Xing Yuan, itu berarti peningkatan kekuatan kebebasan dan jalan, dan latihan akan lebih efisien. Lu Ye sedikit mengernyit. Sebagai putra Xing Yuan, dan berkah dari 3 bintang, apa yang dapat dia rasakan sangat berbeda dari biksu lainnya. Di seluruh Xing Yuan, batas antara permukaan dan batas dalam menjadi kabur. Jika dikatakan bahwa permukaan dan bagian dalam sebelumnya jelas, itu adalah lapisan atas dan bawah sebuah kolam, maka pada saat ini, tampaknya ada tanda-tanda terganggunya kolam air ini, sehingga lapisan atas dan bawah memiliki tanda-tanda integrasi. Tentu saja, tanda-tanda ini tidak jelas, dan biksu biasa mungkin tidak merasakannya. Perubahan di dunia arloji adalah tanda-tanda yang paling jelas. Lu Ye juga merasakannya dengan jelas. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak memiliki pertemuan sebelumnya untuk kembali ke dunia arloji kali ini, karena batas itu kabur, jadi pada saat ini dia dapat berjalan di dunia arloji seperti koeksistensi lainnya. Suasana hatinya tidak bisa tidak berat. Saya tidak tahu kapan perubahan ini dimulai, tetapi waktunya pasti tidak terlalu lama, karena saya belum memasuki batas dalam selama bertahun-tahun. Sekarang ada perubahan seperti itu, jadi setelah beberapa tahun, bukankah perubahannya lebih jelas? Akankah ada situasi di mana industri dunia terintegrasi di masa depan? Jika demikian, itu bukan kabar baik bagi bintang-bintang besar. Dalam keadaan normal, invasi Xing Yuan dimulai dari dunia arloji. Musuh yang perlu menghadapi langit berbintang hanyalah yang terkuat. Ambil contoh bintang roh raksasa, di gerbang 8 Dao Xing Yuan, musuh mereka selalu terbatas pada jalan, sehingga mereka dapat menghadapinya dengan tenang. Sampai saat ini, gerbang Xing Yuan terbuka dari dalam. Tetapi jika batas dunia arloji terintegrasi, itu berarti bahwa begitu gerbang Xing Yuan dibuka, langit berbintang dapat menghadapi invasi jalan kapan saja. Kemudian. Setelah memikirkannya, tubuh Lu Ye terus-menerus, dan dia telah mengikuti arah induksi warna-warni, dan dia bergegas pergi dengan cepat. Sekarang dia berada di jalan yang sama, meskipun dia tidak terlihat dengan kecepatan, tetapi di bawah pameran darah, kecepatannya juga sangat cepat. Hanya saja tempatnya jauh dari posisinya, dan saya tidak tahu berapa lama perjalanan ini bisa tiba. Lu Ye bahkan tidak jelas, bisakah dia tiba dengan lancar, karena waktu yang bisa dia habiskan di industri arloji terbatas. Tetapi tidak peduli apa, bagaimanapun juga, cobalah untuk mencobanya. Semua jalan membosankan, dan daun-daun tanah selalu membelah sebagian pikiran untuk mendesak kekuatan pohon bakat. Manik-manik beracun permanen dari konsumsi harta karun. Pada hari ini, ketika Lu Ye sedang terburu-buru, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Induksi di dunia bawah datang lagi. Datang lagi. Ekspresi Lu Ye dalam, dan kemauannya benar-benar menganggap dirinya sebagai alat yang dapat dipanggil sesuka hati. Saya sebelumnya mengeluarkan tugas untuk membantu dirinya sendiri untuk membantu nyamuk Xing Yuan menghancurkan penghalang langit berbintang. Berapa lama ini? Dia tidak tahu apa tugas ini kali ini, tetapi dia secara naluriah menolaknya. Tugas terakhir adalah kesempatan. Ketika dia menembak dan membunuh nyamuk Xing Yuan, Chong Li menggunakan kekuatan harta karun untuk secara aktif menghancurkan penghalang langit berbintang yang lemah. Hasilnya, dia menyelesaikan tugasnya sendiri. Tetapi kebetulan yang sama tidak dapat terjadi 2 kali, jadi apapun tugas ini, itu sama sekali bukan hal yang baik. Lu Ye tidak berniat melakukannya, tetapi ketika Anda memikirkan, perasaan mendesak, jika Anda tahu bahwa jika Anda melakukan ini, Anda tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Setelah memakan kerugian, rasa mendesak akan menjadi semakin mendesak. Pada akhirnya, hal itu sangat buruk sehingga memengaruhi latihannya. Melihat posisi yang penuh warna, Lu Ye mendesah dalam hatinya, mengetahui bahwa perjalanan ini untuk sementara tidak dapat kembali ke rumah. Putar arah, ikuti petunjuk, terbang ke arah itu. Tidak ada yang salah, 1 kali, 1, 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 1 demi 1. Dia ingin melihat apa yang diinginkan kehendak untuknya kali ini. Ada ratusan juta biksu di Xing Yuan, dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan putra Xing Yuan. Saya tidak tahu berapa banyak biksu yang menginginkan identitas serius ini tetapi menjadi sombong. Untungnya, mereka yang telah mendapatkan putra Xing Yuan, selama mereka mati di tengah jalan, dapat memiliki prestasi besar. Lu Ye tidak berpikir identitas ini memiliki masalah besar sebelumnya, dan mendapat banyak manfaat darinya.
Tetapi setelah perjalanan, dia merasa sangat dalam bahwa identitas ini adalah belenggu yang berat, pengekangan, karena selama kehendak-kehendak, putra Xingyuan harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Bagi putra-putra Xingyuan yang lain, tugas-tugas ini mungkin bagus, tetapi begitu bagi Lu Ye. Selama perjalanan, ada yang terus-menerus menelan manik-manik beracun. Lu Ye juga memperhatikan kemajuan transformasi pohon bakat setiap saat. Semakin sedikit jumlah manik-manik beracun, semakin dia merasakan suasana hatinya. Karena dia tidak tahu apakah jumlah harta yang diperoleh kali ini sudah cukup. Meskipun tidak cukup, dia mungkin hanya perlu menemukan beberapa harta untuk membuat pohon bakat berubah, tetapi dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia ingin melihat hasilnya sesegera mungkin. Menunggu 99.000 manik-manik beracun kosong, dan Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam. Itu tidak cukup, karena pohon bakat tidak memiliki tanda-tanda transformasi. Namun segera dia menggerakkan hatinya, membenamkan pikirannya pada bakat itu, dan menatapnya, dan segera menatapnya. Karena dengan melahap 1000 manik-manik beracun terakhir, sebuah kuncup pohon lahir di pohon-pohon bakat. Adegan ini agak familiar. Pada awal sistem leluhur menara waktu, setelah dia mendesak bakat Si Wei untuk melahap pola pohon bakat pada sistem terlarang, sebuah kuncup muncul, dan kemudian hasil dari suatu waktu. Kali ini, kuncup lain lahir. Buah apa yang kamu inginkan? Lu Ye terkejut. Kelahiran terakhir kali adalah tangan gelap yang ditinggalkan oleh leluhur Long Feng. Bagaimana situasi saat ini? Setelah 99 manik-manik beracun ditelan, mengapa ada perubahan seperti itu? Lu Ye penasaran untuk sementara waktu. Meskipun pohon bakat adalah warisan yang dia dapatkan ketika dia belajar, tetapi rahasia apa yang dikandungnya, sejauh ini, Lu Ye masih belum dieksplorasi dengan jelas. Dia sangat ingin tahu kuncup bunga apa yang akan dikembangbiakkan setelah berbunga dan berbuah, tetapi tidak ada tanda-tanda kuncup bunga. Di masa lalu, pohon bakat juga melahap banyak harta karun. Tidak pernah ada perubahan seperti itu. 99.000 manik-manik beracun itu dapat dikatakan sebagai semua kekuatan harta karun yang telah terurai dan terkondensasi. Tidak ada yang terlewatkan. Harta karun yang telah ditelan di masa lalu berantakan, dan tidak ada sistem dan asosiasi yang lengkap, jadi tidak akan ada kuncup. Lu Ye mengerang dan menemukan mata uang bintangnya. Ketika dia ditukar dengan Bao, dia meninggalkan beberapa mata uang Xingyuan untuk cadangan. Meskipun dia telah membunuh musuh selama bertahun-tahun, jumlah dolar Xingyuan yang dia peroleh tidak banyak. Saat ini, dia dapat ditukar dengan 2 potong harta karun. Dia benar-benar ingin tahu tentang kuncup itu. Pada saat ini, bagaimana dia bisa mengurus apa yang tersisa, dan langsung menukar 2 harta karun dari rumah harta karun Xingyuan untuk membiarkan pohon bakat itu menelan. Dia ingin tahu apakah ada perubahan lain pada kuncup itu. Setelah harta karun pertama ditelan, kuncupnya tidak berubah, dan daun tanah sedikit kecewa. Harta karun kedua ditelan, dan pohon bakat tiba-tiba bergetar hebat. Mahkota dan pohon yang halus menyusut pada saat ini, dan tiba-tiba berubah menjadi spesies api. Lu Ye pertama-tama tertegun, dan kemudian melihatnya. Pohon bakat, akhirnya berubah. Ini benar-benar disengaja untuk menanam bunga, dan secara tidak sengaja memasukkan pohon willow dan willow ke tempat teduh. Dia hanya ingin melihat perubahan kuncup yang aneh, tetapi dia tidak ingin secara tidak sengaja mencapai harapannya. Meskipun dia merasa bahwa pohon bakat itu tidak jauh dari transformasi sebelumnya, sungguh tidak jelas berapa banyak harta yang harus dilahap. Diam-diam dia bersuka cita, 2 yang terakhir ditebus oleh Bao, itu sungguh berharga. Bab 2739 Xuan Huai. Setelah bulan Maret, Lu Ye melihat ke arah pintu Xingyuan yang tidak jauh dari sana. Itu adalah pintu Xingyuan, yang belum terbentuk, dan sedang terbuka, tetapi kekuatan inspirasi yang jelas telah membawa banyak dinasti Xingyuan Sengling untuk berkumpul di sini. Ini bukan pintu Xingyuan pertama yang sampai ke Lu Ye. Ini yang ketiga. Di masa lalu, tidak ada fenomena seperti itu di industri jam tangan. Ketika dia aktif di industri jam tangan sebelumnya, meskipun dia telah melihat pintu Xingyuan, tidak mungkin untuk melakukannya sesering ini. Selain itu, ketika Lu Ye baru-baru ini bergegas, dia bertemu dengan beberapa biksu. Di masa lalu, tidak ada cara untuk aktif di industri jam tangan. Bagi Taois, bintang-bintang di industri jam tangan tipis, dan itu bukan tempat yang cocok untuk tinggal. Rasa tidak nyaman. Ada juga ketidakjelasan batas-batas. Tanda-tanda abnormal ini, tidak diketahui bahwa seluruh Xingyuan sedang mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Hati Lu Ye samar-samar terlahir dengan rasa angin dan hujan. Setelah sebulan, dia melihat keajaiban bintang aneh di depannya, dan matanya sedikit berkedip. Sekilas melihat langit berbintang, itu seperti kantong kuburan besar, berdiri di kehampaan, memberi orang perasaan yang sangat suram. Saya tidak tahu apakah ada misteri di dalamnya. Dia ada di sini. Dengan kata lain, tempat ini adalah tempat dia akan melakukan tugas. Mengenai tugas apa itu, dia tidak tahu, tetapi melihat situasi ini seharusnya berbeda dari terakhir kali. Lagi pula, tidak ada Xingyuan Xinyoshi, tidak ada penghalang langit berbintang. Ketika saya melihat ke depan, Lu Ye sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke samping. Dia mengangkat alisnya sedikit. Meskipun ketiga ras ini datang, mereka semua dengan cara yang sama, dan melihat ke arah mereka, mereka konsisten dengan diri mereka sendiri. Mereka semua ingin memasuki keajaiban di depan. Saat ini, ada banyak tokoh di industri arloji. Tidak mengherankan ketika bertemu, jadi Lu Ye tidak berencana untuk memiliki cabang luar, berdiri di tempat, dan bersiap untuk menunggu mereka pergi. Ketiganya berdiri tidak jauh di depannya, dan seorang kurcaci yang menuju ke kepala kurcaci itu melihat ke atas dan ke bawah, klan manusia. Mi daun tanah menatapnya tanpa ekspresi, diam-diam.
Kurcaci itu berkata dengan heran, apakah kamu juga disebut itu? Lu Ye langsung berkedip, dan berkata ketika dia berbalik, apakah itu semua? Tentu saja dia dipanggil, karena dia adalah putra Xing Yuan, dan dia sedang melakukan tugas yang diberikan kepadanya oleh kehendak Xing Yuan. Tetapi apa tiga situasi di depan mereka ini, mendengarkan makna kurcaci ini, mereka tampaknya begitu. Tetapi Lu Ye tidak memperhatikan napas putra Xing Yuan dari mereka. Dia bisa yakin akan hal ini. Ketika Palin dari Palin dan Kota Darah Hitam, dia memiliki identitas yang jelas dari putra Xing Yuan pihak lain. Tepat sekali, kurcaci itu berkata bersama, itu saja, kalau begitu pergilah bersama. Berbicara tentang ini, dia menyapa Lu Ye dan memimpin. Kedua temannya mengikuti dengan saksama, Lu Ye berpikir sejenak, dan mengikuti mereka. Situasinya agak aneh, Lu Ye tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan Xing Yuan. Adalah normal bagi putra Xing Yuan untuk dipanggil. Mengapa ada 3 putra non-Xing Yuan, dan rekan tahu dari putra non-Xing Yuan telah dipanggil? Mian bermata 3, apa nama teman tahu itu? Di tengah rangan Lu Ye, salah satu dari 3 jalan tampak lebih muda. Lu Ye meliriknya dan mendapati bahwa dia sedikit bersemangat dalam ekspresinya, jelas itu adalah harapan besar untuk perjalanan ini. Ras manusia Lu Ye menjawab, samar-samar memperhatikan, 3 tidak bersama. Alasan mengapa pertanyaan ini terutama karena dia tidak menemukan bahwa mereka bertiga tampaknya tidak begitu dekat, tetapi meskipun ketiganya bersatu. Mian tertawa, kami bertemu di jalan menuju jalan, dan kami hanya menemaninya. Dia tidak menunggu Lu Ye untuk bertanya lagi, dan dia bertanya lagi, Taois bisa tahu, apa yang akan kita lakukan kali ini? Lu Ye menatapnya, aku belum bertanya. Mendengarkan maksud orang ini, apa yang tampaknya tahu? Mian tiba-tiba menjadi malu, aku hanya tidak tahu bahwa aku ingin bertanya kepada Dao You. Lu Ye tidak bisa berkata-kata. Mian menggaruk wajahnya, aku sedang berlatih, dan beberapa intuisi lahir, jadi aku datang untuk melihatnya dari ujung dunia. Kedua teman tahu itu tidak jelas. Mian menggelengkan kepalanya, tidak jelas, tapi tidak apa-apa, Taois sudah datang ke sini, jadi aku harus mengerti apa arti perasaan itu. Selama kata-katanya, dia merasa terhormat untuk melihat tanah dan daun diam-diam menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia hanya merasa bahwa para biksu dari keluarga bermata 3 masih terlalu muda. Tetapi setelah mengatakan itu, dia dapat merasakan keinginan yang jahat karena dia selalu menyadari pohon bakat. Bagi seorang biksu biasa, tidak mudah untuk mendapatkan keinginan itu untuk merawat keinginan itu. Arah kerja keras. Ini adalah, pemimpin kurcaci itu tiba-tiba melihatnya. Tidak hanya dia, Lu Ye dan yang lainnya juga sama. Karena dengan beberapa orang melangkah ke keajaiban langit berbintang seperti kuburan itu, perasaan aneh tenggelam tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ketika semua jalan berjalan di industri arloji, mereka akan merasa seperti ini, seolah-olah mereka mengapung di atas air, dan sedikit kekuatan akan tenggelam. Hanya saja perasaan ini sangat kuat sebelumnya, dan setelah batas-batas di permukaan arloji menjadi kabur, perasaan ini menjadi lembut. Namun, di sini, perasaan itu benar-benar menghilang. Beberapa orang saling memandang, dan kurcaci itu mengerang dalam Taoisme, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak, dan diam-diam merasakan sesaat. Lu Ye dan yang lainnya juga memiliki mata yang berbeda. Meskipun kurcaci itu tidak mengatakan apapun dengan jelas, mereka semua melihatnya. Dalam tontonan ini, Tao tampaknya dapat menggunakan kekuatannya sendiri sesuka hati, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang tenggelam ke dalam batas-batas belakang. Lu Ye menyelidikinya secara terperinci. Saya tidak tahu apakah itu keajaiban ini atau perubahan baru-baru ini di Xing Yuan. Sangat mungkin bahwa yang pertama, keajaiban ini tampaknya memiliki beberapa rahasia di dalamnya. Siapa? Kurcaci yang memimpin jalan tiba-tiba berbalik ke satu arah. Lu Ye telah memperhatikannya sejak lama, tetapi pura-pura tidak tahu. Ketika dia berteriak pada kurcaci itu, dia menanggapi pada saat yang sama dengan Mian dan yang lainnya, melihat ke arah itu. Ada beberapa orang lagi di sini, masih bagus, tidak buruk. Ada suara yang agak tua di sana. Saat suara itu keluar, ruang itu sedikit terpelintir, dan sesosok muncul dalam penglihatan semua orang. Itu adalah seorang lelaki tua, dan rambutnya jarang. Wajahnya penuh kerutan. Kuncinya adalah bahwa setengah wajahnya hilang dan dagingnya hilang. Namun, napasnya sangat dalam, dan Lu Ye diam-diam mengerutkan alisnya, karena dia samar-samar dapat melihat bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat kuat, dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang tidak dikenal. Selain itu, dia memiliki kekuatan perawatan yang sangat jelas. Meskipun dia tidak mencapai tingkat putra Xing Yuan, itu jelas lebih jelas daripada jalan umum. Saat berikutnya, Lu Ye menjauh, karena lelaki tua itu tiba-tiba menatapnya, dan keraguan samar melintas di matanya. Dia merasa bahwa 4 jalan yang dia datangi, dan daun-daun tanah sedikit berbeda, tetapi di mana perbedaannya berbeda, dan beberapa tidak dapat dikatakan. Bagaimanapun, dia tidak memiliki identitas putra Xing Yuan yang sebenarnya. Kamu adalah, kurcaci itu terkejut, dan dia menatap lelaki tua itu dengan serius, dan segera kehilangan suaranya, pemilik kota Xuanhuai. Orang tua itu mengerutkan kening, selama bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat yang lama. Paralelisme kurcaci itu tampak kental, dan Boxing Road, nama pemilik kota terdengar di dalam, tetapi itu seperti telinga yang bergemuruh, tetapi saya tidak ingin melihat kehormatan kota hari ini. Di belakang kurcaci itu, Tao lainnya terkejut. Jelas, nama Xuanhuai diingat. Hanya Miye dan keluarga bermata 3 Miyan yang bingung. Waktu pencampuran Lu Ye terlalu singkat, dan situasi Miyan tidak jauh lebih baik. Bahkan jika dia tinggal di ujung dunia, itu tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Bagaimana hal-hal jangka panjang bisa tahu?
Aliran tahun-tahun seperti mimpi, dan masa lalu seperti asap. Jika kamu tidak menyebutkannya, sekarang lelaki tua itu hanyalah lelaki tua yang ada di sini. Xuan Huai berkata dengan lemah, dan tidak melanjutkan berbicara. Ayo masuk daftar. Petik 2. Dengan cara ini, Xuan Huai mengangkat tangannya, dan keempat pengendara membawa keempat orang itu. Lu Ye mengangkat tangannya dan menemukan bahwa itu adalah peta susunan, yang sangat misterius dan rumit. Dengan pencapaiannya dalam metode pembentukan, dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Kuncinya adalah bahwa peta susunan ini masih belum lengkap. Ada juga label khusus di peta susunan, yang tidak diragukan lagi adalah lokasi di mana daun tanah perlu duduk di kota. Apa yang ingin kamu lakukan? Dilihat dari informasi yang diperoleh sekarang, dia seharusnya jatuh ke suatu tempat dalam susunan besar di sini di bawah bimbingan Xuan Huai, tetapi apa gunanya susunan besar ini, tetapi Lu Ye tidak mengerti. Untungnya, bukan hanya rasa ingin tahu di dalam hatinya, kurcaci itu juga ingin tahu, Tuan Kota, apa yang ingin kita lakukan. Xuan Huai bersenandung, orang tua itu ada di sini, tentu saja, itu adalah formasi, tetapi kamu tidak perlu memperhatikannya. Orang tua itu telah merencanakan selama ribuan tahun untuk masalah ini. Dorong saja kekuatanmu sendiri untuk mempertahankan susunan besar. Petik 2. Ribuan tahun. Jantung Lu Ye berdegup kencang. Apa yang ada di tempat ini, yang sebenarnya membuat seseorang merencanakan selama ribuan tahun? Saya khawatir hanya bau-bau yang bisa begitu menarik. Namun, dia tidak merasakan harta karun terbaik dari sini. Xuan Huai jelas tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada mereka. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan makna desakan itu jelas. Kurcaci itu bertanya dengan nakal, pemilik kota, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Dia jelas mendengar bahwa Xuan Huai mengatakan bahwa dia takut selama ribuan tahun. Jika ini terperangkap dalam 1000 tahun ini, itu akan menjadi lelucon. Xuan Huai meliriknya dengan ringan, jangan khawatir, itu tidak akan lama. Susunan besar ini telah diatur selama ribuan tahun, dan banyak hal di dalamnya telah dilenyapkan. Di masa lalu, para biksu industri arloji tertarik pada ini, jadi kemajuannya tidak cepat. Jika Anda datang untuk bekerja di batas batin Anda, akan segera ada hasilnya. Petik 2. Lalu, siapa lagi yang bisa terkena flu di tahun baru, batuk, dan sakit tenggorokan, ini adalah ritme 10 hari setengah bulan. Tahun baru Imlek hari ini, semua orang baik untuk merayakan tahun baru, makan dengan baik, minum, dan bersenang-senang, dan bersenang-senang. Bab 2740 Pilar Besi Sin. Saudara Dao, apa sosok Xuan Huai? Mengucapkan selamat tinggal kepada Xuan Huai, ketika beberapa orang masuk ke dalam, Mi Yan, yang penasaran, menjarah kurcaci itu bersama Taoisme dan bertanya. Lu Ye tiba-tiba mengangkat telinganya. Xuan Huai, kurcaci itu menghela nafas sedikit, penuh dengan tanda-tanda, itu adalah yang terkuat yang kuat dalam pusat perhatian Liexian lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Mi Yan terkejut, yang paling makmur, tidak bisakah dia lebih kuat dari hegemoni? Kurcaci itu tertawa, pada kekuatan, tentu saja, itu tidak sebagus pemilik kota, tetapi hanya prestise saat itu, jika Xuan Huai mengakui yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Mengapa ini? Mi Yan bingung. Karena dia adalah satu-satunya biksu yang berani menantang 10 besar selama beberapa tahun terakhir. Ada sedikit kenangan di mata kurcaci itu, dan sepertinya mengingat angin dan awan asli. Ketika Mi Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan napas, dan Lu Ye terkejut. Berani memikirkan 10 tantangan teratas. Ini bukan keberanian siapapun, dan keberanian itu tidak baik, dan harus ada kekuatan yang sesuai. Xuan Huai adalah pemilik kota dari kota tingkat alam semesta. Prajurit yang mulia kuat dan tidak dapat masuk, jadi dia punya ide untuk mengambil 1 dari 10 teratas, dan kemudian dia benar-benar melakukannya. Seluruh dunia batin telah berubah. Pada saat ini, tahu-tahu lainnya juga berkata. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah memilih tujuan yang salah pada awalnya. Jika dia membuat pilihan yang tepat, dia mungkin tidak dapat berhasil. Kurcaci itu menggelengkan kepalanya. Yang mana yang dia pilih? Lu Ye bertanya. Kota kuno. Kota kuno, yaitu, kota Xiao Dao, langit berbintang, papan catur langit berbintang, terakhir kali Lu Ye melihat gaya tertinggi pemilik kota. Ada juga 10 poin kekuatan utama. Kekuatan semacam ini umumnya tercermin dalam volume, tetapi kotanya tidak tercantum. Namun, diakui bahwa yang terlemah dari 10 besar adalah Cilianceng. Tidak banyak sayap di bawah keagungan 10 besar ini, dan mereka tidak sekuat orang Feng. Dalam hal tujuan, mungkin tidak ada harapan bahwa tidak ada keberhasilan. Daging dan darah di separuh wajah Xuan Huai terpotong oleh Qian Chen yang tertawa saat itu. Tentu saja, makna dari 10 kota teratas sulit untuk dihilangkan. Ini adalah kebencian di hati saya. Kurcaci itu sangat emosional. Tentu saja benci, Xuan Huai tidak hanya kuat dalam kekuatan, tetapi pada saat itu, ada prestise guru pertama Xing Yuan. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Mi Yan bertanya dengan kosong. Kurcaci itu menatap melalui tatapan, mendengarkan makna Xuan Huai, dia mengatur sebuah formasi di sini, yang telah dipertahankan selama ribuan tahun. Dia juga bisa datang ke sini, tetapi karena dia bilang tidak butuh waktu lama, harus ada hasilnya dalam abad ini. Petik 2. Bagi Tao, 100 tahun tidaklah lama. Terutama kali ini semua orang telah terinspirasi. Setelah semuanya selesai, mereka pasti bermanfaat. Belum lagi identitas putra Xing Yuan, setidaknya Anda bisa mendapatkan sedikit perhatian. Ini adalah berapa ratus tahun kerja keras yang tidak dapat digantikan. Pada saat ini, semua orang telah memasuki bagian dalam keajaiban ini.
Memang dapat dilihat bahwa banyak biksu yang duduk di sini pada dasarnya meleleh. Mereka duduk diam di posisi mereka sendiri, mendesak kekuatan mereka, dan menuangkan ke dalam formasi besar. Saya tidak tahu sudah berapa lama orang-orang ini berada di sini. Lu Ye bahkan melihat beberapa usia tua kuno, dan dia akan terlihat seperti kayu. Diam-diam dia waspada, tidak peduli susunan besar Xuan Huai apa yang diatur di sini, dan apa yang dikenakan, ini pasti apa yang hilang setelah tertawa Qian Chen. Dia menghabiskan ribuan tahun, dan tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Jadi sangat mungkin dia telah terinspirasi dari kehendak Xing Yuan. Inilah manfaat besar yang bisa dia dapatkan, atau setelah melakukan ini, dia bisa mendapatkan manfaat dari kehendak Xing Yuan. Tidak peduli apapun jenisnya, tampaknya tidak ada hubungannya dengan Lu Ye, yang dapat melibatkan kemauan itu, dan itu tidak dapat diabaikan. Setelah beberapa saat, Lu Ye dan yang lainnya pergi ke satu tempat. Beberapa orang melihat ke depan di jalan. Puluhan mil, saya tidak tahu berapa banyak, seperti pilar besi, menyeberang di sini, itu seperti paku di kekosongan ini, dan penindasan kekuatan yang kuat terisi. Menunggu seseorang menjadi stagnan. Ada banyak jalur naik dan turun di atasnya, tetapi kilaunya cerah dan tidak pasti. Apa ini? Mi Yan kehilangan suaranya. Meskipun dia belum melihat banyak adegan besar, tetapi bagaimanapun, dia juga orang yang baik. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa masih ada hal ajaib seperti itu di dunia ini. Intinya adalah dari mana dewa ini berasal, dan siapa yang meletakkannya di sini. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Saya khawatir bahkan jika pemilik kota itu baik, itu tidak akan dapat menggoyahkan dewa seperti itu, bukan? Tidak ada yang peduli padanya, terutama karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Tentu saja, siapapun dapat melihat apa yang ditekan dewa ini, dan kekuatan kota itu terlalu jelas. Tetapi pada saat ini, Xuan Huai diatur di sini selama ribuan tahun, dan itu kehabisan kota dewa ini. Setelah lebih dari selusin minat, kurcaci itu menghabiskan Taoisme, mari kita daftarkan. Tidak peduli apa ini, itu telah melampaui kognisi dan pemahaman mereka. Xuan Huai mungkin tahu beberapa situasi, tetapi tidak mungkin untuk memberi tahu mereka. Ketika mereka dipanggil ke sini, yang perlu mereka lakukan adalah bekerja sama dengan Xuan Huai. Setelah beberapa saat, mereka berempat mencari posisi mereka sendiri dan duduk. Begitu pihak Lu Ye memasuki pertempuran, dia merasa bahwa dia dan formasi besar itu adalah satu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Meskipun dia tahu bahwa susunan Xuan Huai di sini pasti luar biasa, tetapi apa masalahnya tidak dapat dieksplorasi sampai saat dia masuk. Dia dapat merasakan bahwa susunan besar yang diatur oleh Xuan Huai sebenarnya mencakup setengah keajaiban, dan skala yang luar biasa itu tidak pernah terdengar. Jika hanya itu, kunci susunan besar ini memiliki kompatibilitas yang kuat, karena setelah dia memasuki susunan, itu akan terhubung ke formasi besar tanpa kekuatan. Ini sangat tidak biasa. Prestise guru pertama Xing Yuan beberapa tahun yang lalu, itu benar-benar menjadi terkenal. Dalam susunan yang begitu besar, saya khawatir hanya Xuan Huai yang dapat diatur, dan pembagian susunan apapun akan berhasil. Di sisi lain, susunan besar ini tampaknya memiliki kemisteriusan kekuatan keajaiban. Kalau tidak, dalam 10.000 tahun terakhir, sulit untuk mendapatkan panen. Pada titik ini, Lu Ye mengonfirmasi satu hal. Pemakaian yang disebutkan oleh Xuan Huai sebelumnya ditujukan pada pilar besi. Susunan besarnya adalah kekuatan kota pada pilar besi. Kemudian, pada hari pertama tahun ini, Lao Mo membawa istri dan anak-anaknya kepada semua orang. Saya berharap yang terbaik untuk Anda semua dari ular dan segalanya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.